Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fauzan SPD, pengawas sekolah dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, menyajikan sebuah best practice pendampingan pengawas dengan judul Pendampingan Saber Pungli .2kom dengan Iman, Strategi Alternatif Bimbingan Bakat dan Minat. Di Korwil Kangkung inilah saya mendedikasikan diri sebagai pengawas, memberikan pelayanan pendampingan kepada 28 sekolah secara berimbang. Tidak tergantung pada akses mudah ataupun sulit, dekat ataupun terpencil, murid banyak ataupun sedikit. GTK hebat, Indonesia kuat. Pasal 12 ayat 1 huruf B Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Layanan tersebut menjadi tanggung jawab guru di sekolah dengan membimbing dan melatih potensi, bakat, dan minat murid. Pengelolaan yang baik oleh kepala sekolah dalam mengidentifikasi, merencanakan, implementasi, dan evaluasi program dengan pendampingan pengawas yang asimetris, berdiferensiasi, sangat menentukan efektivitas guru dalam melayani pengembangan bakat dan minat murid. Kenyataan saat ini, pola pikir tetap fixed mindset pada diri kepala sekolah menyebabkan program disusun kurang berdasar pada identifikasi dan refleksi. Rencana program layanan pengembangan bakat minat terkesan mendadak. Minimnya partisipasi komite, orang tua, masyarakat untuk berkolaborasi dalam implementasi, serta evaluasi untuk tindak lanjut kurang holistik. Pendampingan dari pengawas sekolah pun terkesan kurang asimetris karena masih menggunakan pendekatan satu untuk semua. Beberapa tantangan yang saya hadapi adalah 1. Menjadikan semua sekolah dampingan mampu menyusun program pembinaan bimbingan bakat minat untuk menggali potensi unggulan murid dengan identifikasi dan refleksi. 2. Sekolah dampingan mampu merencanakan program pembinaan bimbingan bakat minat secara komunikatif dan koordinatif, mengimplementasikannya dengan kolaboratif dan adaptif, serta evaluasi reflektif dan holistik. 3. Semua sekolah dampingan terdampingi efektif sesuai dengan prinsip setara, asimetris, dan kolaboratif. Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya mendedikasikan diri lakukan pendampingan program Saber Pungli .2kom. Sabtu berlatih potensi unggulan, libatkan komite, orang tua, atau masyarakat dengan iman sebagai tahapan-tahapan kegiatannya. Tahap 1, identifikasi potensi dan refleksi. Pada tahap ini yang saya lakukan adalah mendampingi kepala sekolah dan guru mengidentifikasi potensi bakat minat, MOU dengan layanan psikologi secara gratis, dan memasang hasil identifikasi di tempat strategis untuk motivasi. Hari ini saya soal dengan panjenengan itu dalam rangka mengidentifikasi potensi-potensi anak-anak. Kelas 1 ada potensi apa? Kelas 2, kelas 3, 4. Itu yang kita maksimalkan. Terima kasih Bapak Ibu atas usulan program unggulan kita di tahun 2024. Silakan panjenengan yang sudah tadi melaporkan untuk membuat rencana program. Nanti saya akan membagikan lembar identifikasi dan analisis potensi prestasi unggulan sekolah. Merencanakan strategi pengembangan potensi bakat minat murid sebagai langkah kedua. Pada tahap ini saya melakukan koordinasi, komunikasi, dan diskusi sesama pengawas sekolah untuk menyamakan persepsi konsep program, mendampingi penyusunan rencana program, dan mensosialisasikan program sekolah termasuk di dalamnya program pengembangan bakat minat. Sejarah ini nanti katanya pinter matematika. Ini harus kita tingkatkan potensinya
di hari Sabtu dengan dilatih oleh Pak Guru. Kami dari Korwil Kangkung itu ada program namanya program BBM, program bimbingan bakat minat. Saya minta dilibatkan oleh orang tuanya untuk melatih anak ini. Masyarakat juga, guru ngaji dan sebagainya untuk melatih anak ini. Komite juga saya minta untuk bisa melatih anak ini. Saya mengharapkan Bu Zuhroh bisa memantau betul, Bu Sari sudah memantau betul. Saya menargetkan anak ini bisa menang di tingkat kecamatan minimal. Ya. Tahap 3, aksi nyata sesuai dengan realita. Aksi nyata ini saya lakukan dengan memberikan pelatihan tentang strategi pembimbingan bakat minat dan memantau sekolah dalam membina potensi unggulan, melibatkan komite, orang tua, ataupun masyarakat. Latihan persiapan lomba MAPSI cabang seni keterampilan komputer Islami. Pada saat mengetik Dinonosoft, surat Al-Fil harus sesuai ayatnya, baik arti maupun translate-nya. Siap? Siap. Ayo diketik. Nah, harokatnya harus ada. Ya. 2, 3. Nilai atau evaluasi atas raihan prestasi sebagai tahap keempat dari langkah-langkah iman. Pada tahap akhir ini, saya mendampingi sekolah dengan memberi apresiasi atau reward kepada murid, guru, kepala sekolah maupun orang tua atau masyarakat, coaching kalibrasi, serta berdiskusi dengan kepala sekolah dan komite sekolah, merefleksikan hasil sebagai bahan rancangan program berikutnya. Dari hasil kemarin MAPSI, kamu kan sebut 100 soalnya, 100 soal, kamu hanya salah 6. Identifikasi yang salah-salah itu bisa dipelajari lebih lanjut, diperdalam sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. 1, harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pelibatan yang saberbungli.2com yang komite, orang tua, masyarakat itu bagaimana? Mohon diceritakan. Terkait dengan peningkatan kompetensi baik dari guru juga dari anak-anak, kami sudah melaksanakan program dari Bapak ya. Panjenengan sebagai orang tua, panjenengan perannya itu apa saja, Bu? Ya paling tidak memotivasi anak atau bagaimana? Ya membantu latihan. Ya. Tapi kadang agak susah. Oh, masih kecil ya? Enggak maunya sama gurunya. Oh, nggih. Tapi saya lihat perkembangannya yuk baik kok, cepat hafalannya. Cuma kan penyampaiannya kurang karena kan ya baru pertama kali pengalaman. Tapi setidaknya kan dapat pengalaman ya seneng ikut lomba. Kita sudah berkolaborasi untuk evaluasi dari hasil yang telah kita terima. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan sebagai wujud nyata dedikasi saya menghadapi tantangan di dalam menjalankan tugas, mengatasi masalah pembelajaran dan pembimbingan di sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan keberkahan untuk GTK hebat kita demi generasi Indonesia yang makin kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami memiliki Bapak Pengawas yang peduli, selalu gigih mendampingi, berdiferensiasi, dan tidak diskriminasi. Terima kasih Bapak Pengawas. Panjenengan sangat inspiratif dan gigih sekali. Semoga teman-teman yang lain bisa terinspirasi terhadap panjenengan. Lanjutkan, semoga Allah memberkahi. Bagus Pak Fauzan, saya akan mendorong teman-teman pengawas untuk menerapkan praktek baik pendampingan ini. Semangat, sukses!